Oke, Mr. Record ya. Nanti Mr. share juga PowerPoint-nya, so don't worry about that one. Okay, yeah. So at the end of this lesson, you will know the terms of approach, method, and technique. Sebelumnya, Mr. mau nanya, ada yang tahu nggak approach itu apa, method itu apa, teknik itu apa? Tahu artinya aja, Mister. Artinya apa? Approach itu pendekatan, method itu metode, sama teknik itu teknik gitu. Teknik itu apa? Teknik juga. Teknik, oke. Ya, kalau secara arti seperti itu, benar. Jadi, kalau menurut Anthony atau Edward Anthony, jadi approach itu adalah a set of correlative assumption dealing with the nature of language and the nature of language learning and teaching. Ini dia menggunakan pendekatan ke bahasa. Jadi pendekatan itu apa? Dia bilang adalah ke asumsi yang berkorelasi atau asumsi yang saling berhubungan. Berhubungan dengan apa? Dengan nature of language, dasar dari bahasa, kemudian the nature of language learning and teaching. Dasar dari pembelajaran bahasa dan pengajaran bahasa. Itu menurut Anthony. Kemudian dia bilang apa lagi? Approach is the level at which assumption and beliefs about language and language learning are specified. Jadi dia bilangnya apa? Approach ini berhubungan dengan belief, kepercayaan. Nanti kalau di lain bahasa, approach itu sama dengan view. View itu adalah sudut pandang apa yang kita pakai. Jadi kayak landasan, approach itu sebagai kita bisa bilang juga landasan kita dalam belajar bahasa itu. Landasan kita apa ya, fondasi kita apa ya. Terus kalau misalnya dalam mengajar, landasan kita apa ya, acuan kita apa. Nah, itu namanya approach di sini. Terus kalau menurut si Anthony tadi, terus dia bilang apa lagi? Method is the level which theory is put into practice and at which choices are made about the particular skills to be taught, in the content to be taught, and the order in which the content will be presented. Kemudian di sini dia bilang bagaimana sudut pandang tadi dalam pembelajaran bahasa tadi diterapkan dalam prakteknya. Itu method. Jadi method itu adalah pelaksanaannya. Oke. Kemudian teknik itu adalah in which classroom procedures are described. Jadi kalau teknik itu adalah prosedurnya. Jadi di kelas itu, penerapan di kelasnya itu prosedurnya step by step-nya seperti apa. Itu teknik. Jadi kalau in general, kalau kita susun dari atas sampai ke bawah, itu approach terlebih dahulu. Ada berbagai macam jenis approach. Kemudian kalau di buku Murcia itu ada 9 approach. Ada 9 approach, yaitu ada grammar translation. Kalau kalian lihat di buku, di PDF-nya, halaman 5, itu ada grammar translation, ada direct approach, ada reading, ada audiolingualism, ada oral situational, ada cognitive, ada affective humanistic, comprehension based, terakhir adalah communicative approach. Nah, menurut para ahli, dari 9 tersebut, biasanya yang paling banyak sering digunakan, yang paling banyak ya, bukan berarti ini paling baik. Mungkin setiap orang akan punya pandangan berbeda-beda. Saya sendiri juga punya pandangan berbeda. Tapi kalau menurut saya juga, saya setuju dengan ini. Terakhir, ya, pendekatan terakhir itu apa? Communicative approach itu adalah approach yang terbaik untuk pembelajaran bahasa. Karena targetnya adalah bagaimana bahasa itu dikomunikasikan. How the language itself is communicated. Itu approach-nya. Kita masukkan dengan oh ya, saya close itunya, full screen-nya ternyata dia close. Bentar ya, saya share lagi. Ini kalau di layar kelihatan nggak ya? Kayak ketutupan kalian punya nggak? Kayak nama kalian itu? Ada, Kak. Nggak ya, clean ya? Clean. Oke.
Kemudian si Clark, kalau Clark itu dia menyimpulkan dari kerangkanya si Anthony itu, dia bilang apa? Approach itu by limiting our perspective on language learning teaching. Jadi dengan cara membatasi perspektif kita, dia bilang apa? As a blinder which hampers rather than encourages professional growth. Dia bilang di sini sebagai untuk motivasi. Kemudian ada method. Dia bilang so vague that it means just about anything that anyone wants it to mean, with the result that in fact it means nothing. Dia mengkritisize dari si Anthony tadi, dia bilang ya method itu tidak hanya menerapkan apa yang kita inginkan. Kemudian teknik, by giving the impression that teaching activities can be understood as abstraction separate from the context in which they occur. Observing the classroom practice is dynamic interaction of diverse system. Dia bilang ya, kalau teknik itu apa sih? Teknik itu ya memang teaching activities. Dia seperti di sini. Ya, oke. Di sini. Jadi dari Richard and Rogers, kalau Richard dan Rogers, kalau buku yang Richard Rogers itu kalian buka di halaman 33, ada kesimpulannya, saya buka full screen ya. Jadi kalau method itu mencakup apa saja dia bilang. The method itu teaching method, language method, constitutive method itu apa aja? Ada approach. Approach itu apa? Approach itu adalah theory of the nature of the language. Jadi teori dari dasar atau landasan berbahasa atau sudut pandang berbahasa. A theory of the nature of language learning, pembelajaran bahasa. Kalau method itu ada desainnya. Desain dari desain ini adalah method sebenarnya. Kalau dalam si siapa tadi Kevin yang sebelumnya tadi dia bilang kalau method itu apa, the general and specific objective of method itu desain itu apa, ada syllabus model, ada types of learning and teaching activities, ada learners roles, ada teachers roles, and then the roles of instructional materials. Kemudian kalau prosedurnya apa, ada prosedur itu adalah pelaksanaannya, ada classroom techniques, practices, and behaviors, the method is used. Ada teknik di kelas, kemudian ada prakteknya, terus ada sikapnya. Kemudian ada resources in terms of time, space, and equipment used by the teacher. Ada sumbernya, ada bahannya, ada referensinya. Kemudian ada interactional patterns observed in the lesson. Ada hubungan timbal balik, ada interaksi yang kita observasi dalam pembelajaran. And then the last one is tactics and strategies used by the teachers and learners when the method is being used. Jadi ketika metode itu diterapkan, ada taktik, ada strategi yang digunakan oleh guru dan juga murid ketika pembelajaran itu dilangsungkan. Kita next dulu. Nah itu kita masuk ke metode dulu ya. Oke, ini ada the nature of language. Jadi nature itu alamiahnya bahasa itu, dasarnya bahasa itu apa sih? The first one, language is a group of sound with specific meaning and organized by grammatical rules. Jadi kalau menurut Silent Way itu adalah salah satu dari metode itu, salah satu dari metode. Dia bilang language itu adalah kumpulan dari suara yang memiliki arti tertentu, terus kemudian diatur dengan tata bahasa, aturan tata bahasa. Kemudian menurut Audolingual Method, jadi ini salah satu jenis method, jadi dia perbandingannya dari landasan bahasa
berbagai macam jenis method, dia bilang apa? Language is everyday spoken utterance of the average person at normal speed. Dia bilang. Menurut Audiolingua dia bilang apa? Setiap ujaran lisan oleh orang-orang yang diucapkan dengan kecepatan normal atau standar rata-rata. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Itu menurut dia adalah bahasa. Menurut CLT atau Communicative Language Teaching, language is the system for the expression of meaning. Jadi bahasa itu apa? Bahasa itu adalah suatu sistem yang mengatur untuk mengungkapkan makna atau maksud. Jadi ketika kita berbicara menggunakan bahasa, ada maksud yang disampaikan. So that's why people can understand. And then the last one, menurut TPR, total physical response, language is a set of grammatical rules and language consists of language chunks. Jadi kalau TPR itu dia bilang language itu adalah kumpulan dari aturan tata bahasa atau grammar, kemudian terdiri dari potongan-potongan bahasa. Jadi bahasa itu ada bagian-bagiannya lagi, the language chunks. Saya nggak kelihatan di layar, jadi saya close. Saya bisa kecilkan dulu, boleh nggak ya? So, skip sharing. Oke, jadi ada lagi ini landasan atau acuan dari pembelajaran bahasa, the nature of language learning. Jadi kalau menurut behaviorism, orang yang menganut paham tentang sikap atau behavior. Jadi kalau di sini tuh bahasa itu belajar bahasa itu seperti apa? Ada namanya stimulus. Stimulus itu ada pancingan. Kemudian ketika ada stimulus, ada yang dikasih masukan, ada namanya respons. Respon itu adalah sikap untuk memberikan tanggapan terhadap stimulus tersebut. Kemudian ada reinforcement. Setelah mendapatkan stimulus itu ada namanya penguatan. Penguatan itu melalui apa? Drilling. Drilling itu adalah pengulangan. Exercise, latihan, repetition juga pengulangan. Menurut nativism itu adalah aliran yang menyatakan dari bawaan, mengatakan bahwa a child naturally has a language acquisition device. Jadi setiap anak itu mempunyai alat untuk memperoleh bahasa apapun itu. Tergantung dari lingkungan sekitarnya. Ketika lingkungan sekitarnya menggunakan bahasa Inggris, ya of course, language acquisition itu artinya pemerolehan bahasa. Jadi acquisition itu pemerolehan. Kayak kita dari kecil belajar bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Nah, setiap anak mempunyai device tertentu. Kenapa misalnya Sinda dari lahir bahasanya bahasa apa di rumah? Bahasa Indonesia, Mister. Indonesia ya, bukan bahasa Melayu. Bukan, bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Nah, itu jadi device-nya udah set up bahwa language acquisition pertama itu first language dari Sinda adalah bahasa Indonesia. Kalau misalnya dia waktu di rumah pakai bahasa apa dia? Bahasa Melayu lah, Mister. Melayu totok malahan. Melayu totok. Jadi kalau itu namanya udah kalau dari nativism tuh bahwa udah ada alatnya nih untuk memperoleh bahasa pertama diperoleh adalah bahasa Melayu. So there is like a question. If we have like first language, can we still have a device to acquire atau to acquire another language? Apakah kita masih bisa mempunyai alat untuk memperoleh bahasa lain? Jawabannya adalah iya, masih bisa. Karena alat itu sudah menurut dari aliran yang mengatakan bahwa dari nativism ini mengatakan bahwa alat pemerolehan bahasa itu kita sudah ada, tergantung nanti bagaimana cara kita mengaktifkan dan kita menggunakan alat tersebut atau device tersebut. Maksudnya seperti itu. Alat di sini adalah ya brain, adalah otak di sini. Jadi bukan yang lain, tapi adalah brain. Berhubungan dengan apa nanti? Ya alat-alat yang lain, ada telinga, ada mulut untuk berbicara, itu pendukungnya. Kemudian menurut aliran constructivism,
Jadi a child acquire a language through interaction between a child and environment. Jadi kalau konstruktivism ini artinya membangun. Ada yang menyatakan tentang konstruktivitas. Jadi dia bilang apa? Jadi bahasa itu diperoleh dari interaksi dari sesama anak kecil dengan lingkungannya. Lingkungan itu artinya keluarga, orang-orang sekitar. Itu konstruktivism. Kalau yang nativism dia bilang itu memang udah ada bawaan dari lahir. Sudah bisa dia, udah ada bawaan dari lahir. Kalau konstruktivism dia percaya bahwa ada interaksi baru bisa dia belajar bahasa. Itu menurut Piaget. Oke. Kemudian ada lagi behaviorism. Jadi kalau dari behaviorism itu dia bilang apa? Teori itu observe-nya itu adalah behavior, sikap, sifat. Kemudian mental activity, aktivitas mentalnya. Jadi dia bilang belajar itu apa? Belajar itu adalah pemulihan sifat atau sikap yang baru. Dia bilang seperti itu. Dia bilang gini, kalau orang yang behaviorist tradisional, yang zaman dulu dia bilang apa? Language learning itu adalah simply a matter of imitation and habit formation. Belajar bahasa itu dari apa sih belajar bahasa itu? Belajar bahasa itu adalah imitasi, meniru, dan habit formation. Kebiasaan, membentuk kebiasaan. Jadi bahasa itu anak kecil belajar bahasa dari meniru. Jadi, for example, like this one. Kalau kalian melihat anak bayi itu adalah mumbling. Mumbling itu kayak mama. Terus kata-kata pertama itu apa yang dia dengarkan? Papa. Dan biasanya kalau kita lihat anak kecil itu suka beo kan, bener kan? Dia mengikuti apa yang kita sampaikan. Misalnya kayak papa, nanti dia ikut papa seperti itu. Kemudian dia merekam orang-orang di sekitar itu seperti apa. Dia merecord. Dia melihat perkembangan orang-orang sekitar seperti apa, dia menggunakan bahasa. Kalau dia ingin menyatakan makan itu pilihan kata-katanya seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian dia bilang apa? Children imitate the sounds and the pattern which they hear around them and receive positive reinforcement. Dia mendengarkan suara, pola kalimatnya atau kata-kata seperti apa. Kemudian dia kemudian dari suara yang dia dengar itu menjadi stimulus bagi mereka untuk melakukan hal yang sama. Itu anak-anak. Kemudian the quality and the quantity of the language which the child hears, as well as the consistency of the reinforcement offered by others in the environment, should have an effect on the child's success in language learning. Kualitas dan kuantitas dari bahasa yang mereka dengarkan itu, dan kemudian ada reinforcement, penguatan diulang-ulang, penguatan itu reinforcement, kemudian itu akan menjadi pencapaian sendiri bagi anak tersebut dalam pembelajaran bahasa. Semakin banyak orang di sekitar berbicara, semakin banyak anak itu rajin untuk mengikuti, maka kemampuan berbahasanya semakin baik. Ini menurut behaviorism, menurut aliran behavioris, orang-orang yang percaya paham behavior. Jadi kalau mau nanti sir, kami pengen pintar bahasa Inggris. Nah, kalau mau pakai aliran approach dari behaviorism ini, perbanyaklah pengulangan, perbanyaklah imitasi, dan perbanyaklah reinforcement atau penguatan. Jadi semakin banyak kalian mengulang-ulang, dia akan semakin baik. Kemudian menurut innatis atau nativism, yang tadi saya bilang bawaan dari lahir, jadi dia bilang it's all in your mind. Dia bilang. Semuanya ada dalam pikiran kita. Jadi menurut Chomsky itu klaim bahwa children are biologically programmed for language and that language develops in the child just the same way that other biological functions develop. Jadi dibilang apa? Bahasa ini sudah diprogramkan dari lahir secara biologis. Seperti individu atau makhluk lain mengembangkan kemampuan biologisnya tersebut. Contohnya dia bilang apa? Misalnya gini, dia bilang apa? Contohnya misalnya kayak anak kecil itu belajar berbicara seperti dia belajar berjalan. Bagaimana cara dia belajar berbicara, cara dia belajar bahasa, itu sama dengan dia belajar
berjalan. Jadi sama udah diwariskan secara biologis kalau menurut nativism. Kemudian dia bilang apa? The child does not have to be taught. Most children learn to walk about the same time, and walking is essentially the same in a normal human being. Dibilang apa? Anak itu nggak perlu diajarkan karena anak kecil itu pasti belajar untuk berjalan. Dan belajar itu apa dia bilang itu adalah yang lumrahnya manusia. Nah, nanti dia kaitkan bahwa bahasa itu untuk seorang anak bayi itu mereka tidak perlu diajarkan. Jadi lumrahnya ketika dia mengamati dan dia proses mendengarkan, memahami sesuai dengan perkembangan umurnya nanti dengan level pemahamannya, mereka akan memahami bahasa dan memperoleh bahasa ketika dia berada di lingkungan yang menggunakan bahasa. Anak kecil ditaruh di hutan, bahasa yang dipahami bahasa hutan. Anak kecil ditaruh di lingkungan orang Inggris, bahasa yang dipahami adalah bahasa Inggris. Anak kecil ditaruh di lingkungan dari Indonesia, orang bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, kita maksud seperti ini. Jadi kalau dari Chomsky, children itu secara biologis sudah ada program untuk pemerolehan bahasa, kemudian itu language develops in the child, berkembang bahasa tersebut pada anak-anak, kemudian sama dengan perkembangan organ tubuh lainnya atau kemampuan biologis lainnya. Seperti tadi kalau menurut Chomsky. Kalau menurut behaviorist tidak seperti itu. Dia diajarkan dari ada repetitive actions, ada penguatan seperti itu. Makanya dia bilang kalau ingat aja kalau Chomsky, language acquisition, pemerolehan bahasa sama dengan learning to walk, sama dengan belajar berjalan. Jadi step itu pasti dilalui, pasti dipelajari oleh anak tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalnya menurut sebenarnya dua-duanya itu ada hubungannya. Ada perbedaannya adalah kalau menurut nativism atau menurut Chomsky, behaviorist itu mereka tidak ada mengatakan bahwa ada dari tubuh itu, dari biologis itu mendukung pemerolehan bahasa. Tapi kalau menurut behaviorist itu mereka bilang, oh enggak, itu dari pemantauan, dari imitasi, dari sikap orang sekitar. Kesamaannya adalah kedua-duanya adalah ada namanya environment. Pembelajaran bahasa semuanya tetap dipengaruhi oleh environment. Lingkungan. Jadi, kalau nanti kalian ingin memperoleh bagaimana kami ingin bisa menguasai suatu bahasa asing. Bahasa apapun itu bisa dikuasai selagi lingkungan mendukung. If the environment doesn't support you, so you have to make sure your environment can support you. You have to create the supportive environment. Jadi harus membuat environment yang supportive itu seperti apa. Oke? Okay? Kita lanjutkan. Language acquisition device, black box itu yang udah ada. Jadi misalnya bilang kalau Inetis itu alat itu sudah ada tertanam di dalam diri kita, sudah ada yang merecord, sudah ada yang bisa merecall, bisa memanggil kembali bahasa apa. Oke, ini saya pernah dengar kata-kata ini, saya pernah mendengarnya dalam lirik lagu misalnya, itu di black box, itu adalah memory. Black box-nya manusia adalah memory. Di mana letak memory? In human's brain, dalam otak kita. So be careful with your head, be careful with your brain. This is your own processor. The main devices that is really valuable to human being is your brain. Jadi berhati-hatilah dengan kepala, otak, pusat saraf di situ, pusat informasi di situ. Ketika otak rusak, automatically segala sesuatu sistem itu akan rusak. Jadi ini adalah black box-nya manusia. Oke, kita masuk ke
kita masuk ke method. Oke, kalau kita masuk ke method, jadi kalau method itu berhubungan dengan apa? Jadi method itu adalah berhubungan dengan the plan of lively teaching with consistent with the theories. Jadi dari kalau tadi udah kita memilih pendekatan apa yang mau kita gunakan untuk mengajar. Tadi saya baru bahas tiga dengan constructivism, behaviorism, nativism, constructivism itu adalah approach. Nanti kita lihat lagi penjabaran dari masing-masing approach, apa saja method yang digunakan, cara. Jadi method itu adalah cara. Perlu diingat method itu adalah cara. Teknik itu adalah procedures, tahapan. Jadi caranya seperti apa, tahapannya dari cara tersebut bagaimana tahapan-tahapannya. Seperti itu penjabarannya sesingkat itu, semudah itu antara approach, method, dan teknik. Terus dia bilang method may mean different thing to different people. Metode itu, cara itu adalah berbeda-beda dari setiap orang, dari setiap benda itu beda-beda setiap orang untuk memahami, untuk menggunakan. Membuka pintu pasti orang berbeda-beda. Memakan biasanya ada orang beda-beda. Ada caranya mungkin dia pakai sendok, ada yang pakai tangan, tapi sama tujuannya mungkin sama-sama untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Itu adalah method. Jadi kalau dia bilang apa? It means that a set of teaching procedures for the others, the avoidance of teaching procedures. Jadi memang method itu adalah ya terdiri dari teaching procedures. Ada prosedur dalam mengajar seperti apa. Kita lihat penjabarannya. Jadi kalau method itu ada banyak ya, ada macam-macam jenis method. Ada direct method, metode itu ada direct method itu adalah langsung. Jadi kayak misalnya ketika kita bilang mengajarkan bahasa di kelas, ya kita belajar bahasa di kelas. Mengajarkan kosakata directnya, ya mengajarkan kosakata langsung ke siswa. Itu direct method. Kemudian ada reading method, contohnya ya misalnya membaca. Ada lagi grammar translation method. Jadi untuk menekankan pembelajaran materi pembelajaran bahasa Inggris melalui grammar tata bahasa, macam-macam nanti metodenya. Oke. Jadi kalau untuk teknik sama yang tadi Mister jelaskan, kalau di sini adalah implementational. Penerapannya seperti apa? Tahapan-tahapan pelaksanaannya seperti apa dari metode itu? Jadi dia bilang itu adalah wilayahnya teknik. Kalau metode itu adalah caranya, teknik itu adalah cara-cara tahapan-tahapan untuk melaksanakan cara tersebut. Misalnya kayak tadi misalnya untuk makan, pertama-tama apa harus dilakukan? Pegang sendok dengan tangan apa, kiri atau kanan. Nanti kalau dari metode itu bisa beda-beda. Ada orang makan dengan tangan kanan, ada orang megang tangan kiri. Kemudian apalagi memasukkan makanan atau mengambil makanan melalui sendok tersebut. Diangkat sendok tersebut ke dalam mulut, memasukkan makanan ke dalam mulut, mengeluarkan sendok, kemudian mengunyah. Nah, itu adalah ranahnya dari teknik, tahapan-tahapan dari pelaksanaan metode. Kemudian dalam teknik itu, menurut Brown, berarti di bukunya ada language assessment, nanti Mr. share juga bukunya. Ada term dari teknik itu ada namanya task. Task itu tugas. Jadi kemudian ada activity. Activity itu adalah aktivitasnya. Kegiatannya apa saja. Ada misalnya role play, kita bermain peran, drill, dan sebagainya. Oke, mungkin sampai situ dulu. Kalau sampai sini ada pertanyaan?
Apakah ada pertanyaan? Monggo. Kalau misalnya tidak ada, jadi tadi kita sudah menjabarkan antara approach, method, dan teknik. Ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan, ada 1 instruksi. Pertanyaan pertama adalah, in which part of approach, method, and technique really hold a crucial part of teaching and learning language? Manakah dari approach, method, kemudian kemudian dari teknik tersebut yang memegang part paling krusial? Jadi bagian dari approach, method, sama teknik itu mana yang paling krusial, mana yang paling penting, yang paling betul-betul penting di antara ketiga itu yang memegang peranan terbesar dalam menentukan pembelajaran dan pengajaran bahasa. Menurut kalian approach kah, method kah, atau mungkin teknik? Pilih dan jelaskan alasannya apa. Kemudian yang kedua, Mister mau kalian baca jenis-jenis approach yang ada 9 tadi, boleh dibaca di buku yang TEFL itu, Teaching English as a Foreign Language System Murcia, buku Apple, yang covernya ada gambar apel, itu ada 9 approach. Tolong dibaca penjelasan singkatnya. Kalau dari itu dari halaman 5 sampai halaman 9, itu kalian baca, ada 9 itu. Menurut kalian itu approach terbaik secara ringkas yang kalian baca, kalau mau baca bagian belakangnya per itu juga lebih baik kalau di situ kalian baca, menurut kalian itu approach terbaik itu approach yang mana menurut kalian. Jadi approach itu kan kita melihat karakteristik kita, diri kita sebagai pembelajar, tapi kalau kita sebagai guru kita melihat karakteristik dari murid kita. Menurut kalian mana approach yang terbaik menurut kalian? Jelaskan mengapa pilih itu. Misalnya, Sir, saya pilihnya cognitive approach, atau saya pilihnya audiolingualism, atau saya pilihnya affective humanistic, macam-macam. Boleh dari buku yang Apple, boleh buku yang satu lagi, buku yang sesuai dengan yang saya kirim ada approach, method, itu boleh. Jadi nggak ada masalah sumber buku mana yang dipakai. Pilih saja satu approach menurut kalian, kenapa approach itu terbaik menurut kalian untuk belajar bahasa, terutama konteksnya adalah bahasa Inggris ya, karena kita adalah TBI. Mungkin itu aja. Boleh berdiskusi, boleh saling sharing, boleh bertanya di grup. Kita akhiri sesi Zoom-nya di sini. Ada pertanyaan atau tidak? Jelas nggak ya? Jelas, Mister. Jelas, Sinda? Jelas, Mister. Jelas, Mister. Oke. Ada siapa lagi yang di sini? Indah? Jelas ya, Anita? Ya, tugasnya cuma 2, boleh berdiskusi. 1, menentukan dari 3 part tadi, ada approach, ada method, ada teknik, yang mana menurut kalian paling memegang peranan penting dalam kesuksesan atau keberhasilan mempelajari dan mengajari bahasa in part of teaching and learning process. Yang kedua, pilih dari approach, boleh dari buku itu 9, buku yang lain juga ada berbagai macam approach, kayak behaviorism, nativism, segala macam. Nah, kalian pilih satu saja menurut kalian mana yang terbaik menurut kalian dan jelaskan kenapa. Oke? Oke, Mister. Itu saja. Boleh dalam bentuk tertulis, boleh dalam bentuk lisan. Jadi submitnya boleh dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk lisan. Seperti itu. Kira-kira hari ini cukup sampai akhir jam untuk membaca itu? Atau butuh waktu tambahan? Kita kan waktunya sampai jam 11 ya. Kayaknya butuh waktu tambahan, Sir. Sinyal saya putus-putus, saya harus dengerin. Oh gitu, oke. Berarti kita kasih waktu berapa hari? 1 minggu?
1 Jangan minggu. Kayaknya jangan 1 minggu lah ya, karena 1 minggu itu nanti Mister mau kasih materi untuk dibaca untuk materi berikutnya. Hari Jumat gimana? Hari Jumat kan kosong ya? Jumat. Boleh ya? Boleh, Mister. Boleh lah, Mister. Oke, paling lambat Jumat ya. Jadi bisa dibaca-baca dan dibaca-baca untuk silabus pertemuan berikutnya. Itu yang kita bahas nanti. Oke? Kalau ada yang nggak dipahami boleh ditanya sambung di chat. Oke? Oke, Mister. Oke, thank you guys. Izat, dokumentasi udah? Oh, foto udah. Oke, that's good. Thank you. Oke, Mister. Well, that's all for today. Tetap semangat. Ini kita masih pelajari teori. Nanti di pertemuan keberapa kita habiskan, mungkin minggu depan saya akan gabungkan 2 materi untuk teori sekaligus. Jadi nanti kita lebihkan untuk praktek. Jadi kita akan ada banyak praktek. Kita menerapkan teknik ini seperti apa, metode ini seperti apa dalam CLT. Nanti kita pilih metodenya apa, kita pilih tekniknya apa, kita coba praktekkan. Materinya nanti bebas seperti ini. Kita coba praktek. Oke? Thank you ya. Ya. Oke, adalah saya say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi mau Waalaikumsalam.